Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Lagi ramai tentang polemik Jatman. PBNU belum mengumumkan kapan muktamar untuk pemilihan Rois Am Jatman. Ini malah Pekalongan, geng Pekalongan malah sudah menyebarkan pamflet akan mengadakan muktamar Desember tanggal 8, 9, 10 di Pekalongan. Ini tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tarekat atau kalau bahasa Arabnya Thorikoh Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat muktabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Terpaksa kalimat tarekat dalam judul penulis Bubui dua tanda kutip. Hal itu karena memang diksi tarekat Alawiyah itu tidak jelas, karena akan banyak pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh para pemerhati tarekat. Seperti, apakah benar klan Pak Alwi mempunyai tarekat? Jika ada, siapa pendirinya? Ini tentu sulit dijawab. Apakah benar tarekatnya bernama Tarekat Alawiyah? Bagaimana sanad tarekah Alawiyah sampai kepada Rasulullah SAW? Apa wiridan khusus tarekat Alawiyah? Siapa hari ini mursyid tarekat Alawiyah, dan kepada siapa ia bertalqin dan berbaiat? Ini pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan sulit untuk dijawab oleh para pemerhati dunia tarekat. Pertanyaan pertama yaitu, apakah benar klan Pak Alwi mempunyai tarekat dan siapa pendirinya, akan bisa dijawab jika pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab terlebih dahulu. Contoh pertanyaan tentang siapa mursyid tarekat Alawiyah sekarang dan kepada siapa ia bertalqin dan berbaiat akan sulit dijawab. Tidak pernah ada klan Pak Alwi kita dengar menasbihkan diri sebagai mursyid tarekat Alawiyah. Seorang Pak Alwi, Lutfi bin Yahya LBY, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli Thorikot Muktabaroh An-Nahdiyah Jatman pun malah mengaku dirinya bertarekat Asy'ariyah, yang katanya ia bertalqin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas, yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat Syadziliyah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah, karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid Thorikoh Naqsyabandiyah Kholidiyah, bukan Syadziliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Ali Dipowongso, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kamsus Sholawah pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Ba'alwi. Kembali kepada masalah tarekat Alawiyah. Setiap tarekat biasanya mempunyai wiridan khusus setiap ba'da sholat atau di waktu-waktu tertentu dalam suluk. Seperti tarekat Qadiriyah yang mewajibkan para jamaahnya yang telah bertalqin dan berbaiat untuk membaca kalimat tauhid sebanyak 165 kali. Lalu, tarekat Alawiyah apa wiridan khususnya? Pertanyaan lain seperti tentang nama misalnya juga akan sulit dijawab. Sejak kapan nama tarekat Alawiyah dikenal dan siapa yang mendirikannya?
Jika mereka menjawab, dalam kitab Syarhul Ainiyah dikatakan bahwa tarekat Alawiyah didirikan oleh Faqih Muqaddam yang ia dapatkan dari ayahnya terus ke kakeknya, dari anak ke ayah sampai ke Ubaidillah dan terus ke Ahmad bin Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun. Halaman 165. Penulis menjawab, Faqih Muqaddam tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa dikatakan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun? Nama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa, dan nama-nama seperti Sohib Mirbad, Ali Kholek Kosam, Alwi kedua, Muhammad, Alwi pertama, dan Ubaidillah adalah nama-nama yang tidak terbukti sebagai sosok historis. Nama-nama itu tercipta di abad 9 dalam kitab Ali Asyakron. Bagaimana sebuah tarekat bisa dipercaya sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW jika nama-nama dalam sanad itu tidak pernah disebut oleh para ahli tasawuf, ahli tarekat, ahli nasab, dan ahli sejarah? Jika mereka berkata bahwa menurut kitab Syarhul Ainiyah, Faqih Muqaddam mendapatkan sanad tarekat bukan hanya dari ayahnya, tetapi juga dari Syekh Abdullah bin Ali As-Soleh, lalu ia dari gurunya Abdurrahman Al-Maq'ad, lalu ia dari gurunya Syekh Su'aib Abi Madyan yang wafat 594 Hijriah. Halaman 165. Abu Madyan lahir di Sevilla, Spanyol dan wafat di Tilmizan, Aljazair. Ia adalah pendiri tarekat Madyaniyah yang berkembang di Maroko dan Spanyol. Nama Abu Madyan juga disebutkan oleh Ali Asyakron dalam Al-Furqatul Musiqah, halaman 49. Penulis menjawab, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, kalau begitu tarekat itu bukan tarekat Alawiyah tapi tarekat Madyaniyah dan bersanad bukan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, karena Abdullah As-Soleh dan Abdurrahman Al-Maq'ad bukan keturunan Nabi. Berarti tarekat Alawiyah adalah tarekat yang sanadnya bersambung kepada seorang ahwal dan ajam, bukan keturunan Nabi. Jika Faqih Muqaddam bertarekat Madyaniyah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sekarang namanya menjadi tarekat Alawiyah? Sejak kapan nama tarekat Alawiyah itu dikenal? Kenapa para Ba'alwi sekarang tidak mempopulerkan nama tarekat Madyaniyah? Kenapa Ba'alwi sekarang tidak membesarkan nama dan menghauli Syekh Abu Madyan? Apakah karena klan Ba'alwi ragu Faqih Muqaddam mendapatkan ijazah yang terputus dari Abu Madyan? Klaim-klaim kitab-kitab internal Ba'alwi yang menyebut Faqih Muqaddam mendapat sanad tarekat dari Abu Madyan jelas meragukan, karena nama Abdurrahman Al-Maq'ad yang katanya disebut sebagai murid Abu Madyan namanya majhul di kalangan ulama tarekat. Murid-murid Abu Madyan yang terkenal membawa ajaran Abu Madyan adalah Ja'far bin Sidbunah Al-Quza'an dan Abdul Razak Al-Jazuli. Sedangkan nama Abdurrahman Al-Maq'ad yang katanya mempunyai murid bernama
ia mempunyai murid Fakih Muqaddam adalah sosok yang tidak dikenal. Kisah tentang baiat Fakih Muqaddam terhadap tarekat Madianiyah pun janggal. Biasanya seorang murid tarekat mendatangi gurunya untuk berbaiat, tetapi untuk kasus Fakih Muqaddam, katanya gurunya Abdullah Soleh sengaja datang ke Tarim untuk membaiat Fakih Muqaddam. Ditulis dalam sumber-sumber Peran Pak Alwi sebuah drama pembaiatan Fakih Muqaddam kepada tarekat Abu Madyan dikisahkan bahwa Abu Madyan memerintahkan muridnya Abdurrahman Al-Maqwad untuk datang ke Hadramaut agar membaiat warga Hadramaut. Dan Abu Madyan menyatakan bahwa Al-Maqwad akan mati di tengah jalan. Kemudian Al-Maqwad akan mengutus muridnya untuk membaiat warga Hadramaut. Lalu benarlah terjadi apa yang dikatakan oleh Abu Madyan. Al-Maqwad wafat di Makkah. Lalu ia mengutus muridnya yang bernama Abdullah Soleh untuk pergi ke Tarim. Sebelum wafat ia berwasiat kepada muridnya itu agar ia ke Tarim untuk menemui Fakih Muqaddam. Dalam wasiatnya itu ia menyatakan bahwa muridnya ini akan menemui Fakih Muqaddam ketika ia sedang bersama Marwan, membawa pedang yang diletakkan di atas kedua kakinya. Ketika Abdullah Soleh bertemu Fakih Muqaddam, ia menemuinya dalam keadaan seperti yang dikatakan gurunya itu. Lihat Syarhul Ainiyah halaman 167. Kisah dramatis pembaiatan Fakih Muqaddam terhadap tarekat Madianiyah itu mencurigakan. Seperti sudah penulis sampaikan bahwa nama Abdurrahman Al-Maqwad disebut sebagai murid dari Abu Madyan hanya ada dalam kitab-kitab internal Ta'alwi. Bahkan sosoknya saja tidak dikenal dalam sejarah. Nama Abdurrahman Al-Maqwad muncul pertama kali dalam kitab Al-Burqah karya Ali Asyakron setelah 301 tahun wafatnya Abu Madyan tanpa dapat diverifikasi oleh kitab apapun sebelumnya. Kesimpulan tulisan tentang tarekat Alawiyah ini adalah tarekat Alawiyah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat Mu'tabaroh dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Menulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wallahu a'lam. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.